Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsarianti dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah struktur data, yaitu pemrograman yang menggunakan pemrograman Java. Untuk soal yang pertama, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Langkah pertama di sini kita buat tipe datanya dulu, yaitu data integer, maka kita tulis in struktur baris dengan variabel struktur baris. Selanjutnya karena di soal tidak akan ada keterangan struktur barisnya berapa, jadi di sini saya ingin memasukkan nilai angka dari variabel struktur baris adalah 5, maka kita ketik struktur baris sama dengan 5. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Untuk soal nomor 2, tipe datanya adalah string. Maka kita tulis string kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Oke, perbedaan tipe data string dan in di sini adalah untuk tipe data in, huruf depannya tidak berisi kapital, sedangkan data string, depannya adalah huruf kapital. Dan untuk variabel, di sini harus sama seperti yang diperintahkan di soal apabila kata baru huruf K-nya kapital, maka ditulis kapital, dan B-nya kapital, maka ditulis kapital. Harus sesuai dengan soal yang diperintahkan. Jika tidak sesuai, maka pemrograman tidak bisa di-run. Selanjutnya, soal ketiga, buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka, tipe data integer yang berisi angka 0, 7, 10, 20, 23. Untuk soal ketiga, tipe datanya adalah integer tetapi menggunakan array, maka dapat kita tulis in array, masukkan array. Selanjutnya, variabel 4 angka. Kemudian masukkan isi dari variabel 4 angka, yaitu 0, 7, 10, 0, 7, 10, 20, 23. Titik koma. Selalu menggunakan titik koma di akhir huruf atau di akhir kalimat. Selanjutnya, soal nomor 4 adalah buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, dan 29. Untuk soal nomor 4, tipe data yang digunakan adalah data string. Maka kita tulis tipe datanya terlebih dahulu, yaitu string dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian masukkan array 2 dimensi, maka menggunakan 2 kali array karena 2 dimensi. Oke, selanjutnya variabel yaitu angka. Kemudian masukkan angka sesuai dengan soal. Karena di soal karena perintah dari soal adalah 3 baris dan 3 kolom, untuk penulisannya kita buat 3 baris dan 3 kolom. Kemudian masukkan angkanya 1, 3,
5, 14, 19, 20, selanjutnya ke bawah, 22, 27, dan 29. Jangan lupa titik koma di akhir penulisan. Dan untuk memasukkan variabel angka atau untuk membungkus angka selalu menggunakan kurung kurawal. Oke, selanjutnya ke soal nomor 5. Buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 22, 19, 44, 60, 72. Oke, ini kita hapus dulu. Sebelumnya saya sudah membuat program, tetapi kita tulis ulang. Karena di sini menggunakan data integer, maka kita tinggal masukkan angka sesuai dengan programnya. Maka kita dapat tulis linked list list angka titik add angka list angka. Selanjutnya list angka add. Di sini sepertinya saya typo karena tidak sesuai angka seharusnya menjadi angka. Oke, selanjutnya list angka titik add dalam kurung 19. Selanjutnya ditulis sesuai dengan perintah di soal nomor 5. 44 dan 60 list angka titik add terakhir 72. Oke, setelah pemrograman setelah semua pemrograman dimasukkan, selanjutnya kita run supaya menghasilkan perintah yang kita mau. Oke, dapat dilihat di sini untuk soal yang pertama, nilai struktur baris sama dengan 5. Sesuai dengan contoh soal yang tadi kita tulis, yaitu struktur baris memiliki angka nilai 5. Dan soal kedua, isi dari kata baru deklarasi tipe data string. Soal ketiga menghasilkan output isi array 4 angka sama dengan 7, 10, 20, 23. Soal keempat menghasilkan output isi array 2 dimensi dengan angka 3 baris, 3 kolom sesuai dengan soal perintah. Dan soal kelima isi linked list angka 22, 19, 44, 60, 72. Jadi, kesimpulan dari hasil praktik yang telah saya lakukan ini adalah pemrograman berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan atau tidak ada kesalahan apabila penulisan dalam teks atau penulisan dalam codingan ini berjalan sesuai arahan dan sesuai peraturan. Dan dapat dihasilkan outputnya dengan baik. Dan dapat disimpulkan juga bahwa soal pertama perintah untuk menghasilkan variabel saja, soal pertama dan soal kedua. Sedangkan soal ketiga dan keempat adalah perintah untuk menghasilkan perintah hasil pengulangan karena menggunakan function for. Seperti itu. Oke, sekian hasil dari tugas praktik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.